akan merdekakan negara ini dengan darah. Karena memperjuangkan bangsa dan negara ini, Maka kami akan mengikuti Nabi itu. Maka kami akan memerangi kalian. Rasul menjawab, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Ya, ini programnya Mari Mengaji. Hijrah orang hijrah ya. Apakah bunga bank itu riba? Kehadiran FKUB ini dari tarbiyah ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Buya guru kita semua, Buya Profesor Dr. Haji Salmadani SNA, makhluk zuhurnya Dr. Buya, yang sangat-sangat kami hormati. Semoga beliau selalu diberikan umur yang panjang yang bermanfaat, barokah, ilmu yang manfaat, rezeki yang banyak, anak keturunan yang soleh dan solehah yang mampu meneruskan perjuangan beliau, insyaallah. Amin. Yang kami hormati juga pengurus Masjid Al-Hakim, Masya Allah. Beberapa waktu yang lalu kami cuma sekedar bisa foto-foto dari luar saja. Alhamdulillah hari ini bisa masuk ke dalam yang masjid luar biasa ini. Semoga dengan kehadiran masjid ini syiar Islam semakin kokoh di Sumatera Barat, insya Allah. Kemudian kepada guru kami juga, kalau gurunya guru kami berarti guru kami Buya Ahmad ya, insya Allah. Semoga beliau juga selalu diberikan umur yang barokah, rezeki yang banyak, atau anak turunan yang soleh dan soleh. Semoga juga yang hadir di sini selalu mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum punya cucu segera punya cucu, gitu. Yang belum nikah segera menikah, insya Allah. Rezeki yang halal yang thayyibah, insya Allah. Jadi Buya mau izin sebentar kaitannya dengan Muhibbur Rasul, gitu ya. Alhamdulillah kami bersama kawan-kawan yang tergabung dalam majelis zikir dan sholawat Muhibbur Rasul, alhamdulillah selama ini kami sedikit memberikan warna untuk wilayah Sumatera Barat ini dengan bersolawat. Jadi beberapa waktu yang lalu kami juga mengadakan kegiatan safari sholawat keliling Sumatera Barat di bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir selama 40 malam berturut-turut. Alhamdulillah dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dari pondok pesantren ke pondok pesantren, kami meramaikan bulan kelahiran Rasulullah SAW dengan mengadakan safari sholawat keliling Sumatera Barat dan Padang. Semoga tahun-tahun berikutnya bisa lebih semangat lagi sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Beberapa kawan, beberapa rekan sedikit mempertanyakan, ya Habib, bagaimana dengan hadroh? Bagaimana dengan hadroh yang ada di masjid seperti itu? Rasulullah SAW pada saat itu menyampaikan kepada sahabatnya, menikahlah, sediakan makanan dan tabur rebana di masjid. Ketika kita sebagai seorang muslim yang sangat percaya, yang iman kepada apa yang disampaikan Rasulullah, sekali saja Rasulullah sudah bilang, artinya hal itu tidak menjadi masalah. Jadi itu menepis anggapan bahwasannya hadroh tidak boleh di dalam masjid. Bagaimana dengan yang melalaikan, ya Habib? Ketika kita bicara tentang melalaikan, hal-hal yang melalaikan adalah hal-hal yang tidak tersinggung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi nafsu. Jadi ketika kita
acara kawinan, organ tunggal, lalai, nah itu lalai namanya gitu. Tapi ketika Allah sendiri kemudian berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya adalah Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada Rasulullah. Ya orang-orang beriman, bersalawatlah engkau dan salawatlah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ibu, bapak, kira-kira ketika Allah memerintahkan kita untuk bersalawat, mungkinkah salawat itu melalaikan kita kepada Allah? Tidak. Ketika Allah menyuruh kita untuk selalu bersalawat, apakah itu artinya kita melalaikan Allah? Tentunya tidak. Dan apa yang dibawakan di hadroh-hadroh, kemudian kita bisa bawakan kitab-kitab maulid, itu semua adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah. Isinya adalah pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, dan itu semakin menimbulkan mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi yang disampaikan Buya Salmadanis terkait dengan menghargai anak yatim, kemudian memberi makan orang miskin. Ketika kita percaya bahwa Rasulullah SAW adalah contoh terbaik, tentunya semua hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ingin kita tiru. Kenapa ingin kita tiru? Karena tentunya dengan meniru itu Rasulullah SAW senang dengan kita sebagai umatnya. Alangkah sedih Rasulullah ketika tahu umatnya, beliau melakukan sesuatu yang dia lakukan sementara umatnya tidak. Rasulullah SAW sangat mencintai anak yatim. Jadi kalau kita mencintai anak yatim, tentunya itu adalah salah satu cara kita untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Guru kami pernah menyampaikan kepada kami, ya Aziz, sesungguhnya amalan-amalanmu itu tidak akan pernah bisa menyamai amalan-amalan para salafus sholat terdahulu. Tapi ada satu amalan yang ketika engkau lakukan itu, insya Allah engkau bisa menyamai amalan-amalan para salafus sholat terdahulu. Apa itu ya bagi? Niatkan seluruh amalanmu untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Niatkan seluruh niatmu amalan untuk membahagiakan Rasulullah SAW. Ketika engkau memberi anakmu, niatkan untuk menyenangkan Rasulullah. Ketika engkau menyiapkan makanan untuk suamimu, niatkan untuk menyenangkan Rasulullah. Ketika engkau melangkahkan kakimu ke masjid, niatkan juga untuk menyenangkan Rasulullah. Bahkan setiap kegiatan-kegiatan kalau kita sudah niatkan untuk menyenangkan Rasulullah, insya Allah akan menjaga kita dari hal-hal fasik yang tidak berguna, insya Allah. Seperti itu. Terkait dengan miskin bagaimana? Sesungguhnya kemiskinan yang paling hakiki adalah kemiskinan hati. Dan Masya Allah, kemarin terkait dengan hati, roh dan yang lain-lain, Buya Salma dan Disana menjelaskan panjang lebar dalam kajian kita Syarah Al-Hikam yang setiap hari Sabtu. Ya, semoga bisa istiqomah seperti itu. Bagaimana kita menjaga hati sementara kita berada di akhir zaman yang Masya Allah, kadang-kadang kita yang melakukan sudah benar saja tidak dibenarkan oleh orang lain, dianggap tidak baik orang lain, dianggap tidak baik oleh golongan yang lain. Bagaimana kita menjaga itu? Allah kasih hadiah terindah buat kita, seperti yang kita sampaikan tadi. Bersalawatlah kepada Rasulullah SAW, karena itu seafdal-afdalnya ibadah. Allah memerintahkan sholat, mustahil Allah sholat. Allah memerintahkan untuk bayar zakat, mustahil Allah zakat. Allah memerintahkan puasa, mustahil Allah puasa. Di situ Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa Allah perintahkan itu?
itu adalah penjagaan Allah kepada Rasulullah SAW terhadap kaumnya, yang menjaga agar kaumnya tidak berpikir seperti kaumnya Nabi Isa kepada Nabi Isa. Kalau kita perhatikan bacaan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah, curahkanlah salawat kepada Rasulullah. Kalau kita pahami itu adalah penjagaan Allah yang sangat luar biasa kepada kita umatnya Rasulullah, untuk menjaga hati ini agar tetap menganggap Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling utama. Begitu. Dan itulah salah satu cara penjagaan hati kita. Perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah dalam setiap kesempatan. Kalau tidak bisa duduk taklim, kemudian khusyuk untuk bersolawat, ya semua langkah kita bacain solawat. Ketika masa bacain solawat, solawat yang pendek saja. Solawat Jibril, solawat pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil berias untuk suami, sallallahu ala Muhammad. Sambil masak, sallallahu ala Muhammad. Memakai baju anak, sallallahu ala Muhammad. Menyuapi cucu, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah Allah akan menjaga hati kita, menjaga anak cucu kita, insya Allah. Mungkin itu ya yang sedikit bisa kami sampaikan. Semoga kita semua di sini selalu diberikan oleh Allah futuh untuk bisa bersalawat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, sehingga nanti ketika di padang mahsyar, ya Rasulullah, gimana engkau tahu namaku? Engkau selalu bersalawat kepadaku. Dan sesungguhnya salawat itu dilaporkan kepada Rasulullah itu juga dengan nama, ya Rasulullah, sesungguhnya fulan bin fulan. Artinya dengan salawat kita juga mendoakan orang tua kita, insya Allah. Akhirul kalam, musalla ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma